YouTuber yang pernah masuk penjara. Kalau lu semua mikir YouTuber itu sebenarnya orang yang aslinya tuh sama dengan ada yang di kamera, lu salah besar. Kebanyakan dari mereka itu pakai persona yang beda dengan diri aslinya di depan kamera, bro. Cuman gara-gara itu kita jadi nggak kebayang kalau mereka tuh bisa ngelakuin hal-hal kriminal bahkan sampai masuk penjara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia YouTuber yang sempat masuk penjara. 10. Logan Paul. Kita bahas nih Logan Paul. Kayaknya udah nggak perlu perkenalan panjang lebar deh soal si Logan ini kan. Bareng adeknya Jack Paul, doi itu udah ngetop banget sejak tahun 2013 gara-gara situs yang namanya Vine. Itu aplikasi tempat orang-orang bikin sketsa singkat nggak jelas. Tapi ya namanya aplikasi gratisan, Vine ini akhirnya tutup. Dan Logan pun pindah ke YouTube di tahun 2013. Buka channel yang namanya Official Logan Paul, dan dia mulai rajin ngepost vlog di situ. Dari situ tuh dia ngerasa, kayaknya gue bisa nih bikin channel lain buat ngevlog juga. Dan lahirlah Logan Paul Vlogs, yang sampai sekarang itu jadi channel paling gede miliknya dengan 23 juta subscriber lebih dan viewsnya yang udah nyentuh 6 miliar. Gila gak tuh? Tapi sebelum dia benar-benar di puncak ketenaran atau ya jadi public enemy di internet, Logan ini udah berkali-kali bikin ulah. Salah satu yang paling kocak atau lebih tepatnya tolol ya, itu adalah pas dia ditangkap polisi Italia. Ini kejadiannya tuh tanggal 30 September 2017. Jadi Logan itu nge-upload video yang judulnya I got arrested by Italian police, not clickbait. Yang artinya gue ditangkap sama polisi Italia, dalam kurung gak clickbait. Ya biasalah clickbait ala-ala Logan Paul, tapi kali ini beneran dia kena ciduk. Ceritanya nih, dia bareng Jack kan, si adeknya, jalan-jalan lah ke Italia. Terus dapat ide jenius buat nerbangin drone di sekitar Colosseum di Roma. Well, gak disangka-sangka salah satu drone-nya itu malah error atau ya gimana gitu lah, pokoknya gak bisa dikendaliin. Terus jatuh deket banget sama monumen bersejarah itu. Ya udahlah, militer sama polisi setempat langsung dipanggil buat interogasi mereka. Wajar, siapa suruh so asik bawa drone sembarangan di sekitar monumen bersejarah kayak Colosseum, coy. Itu kan banyak banget kisah-kisahnya ya, maksudnya sepenting itu gitu sebagai monumen bersejarah. Di beberapa bagian video, Logan juga sempat ngobrol sama aparat hukum yang pastinya tuh udah pusing ngurusin turis berisik kayak dia gitu kan. Terus temannya tuh ambil alih vlognya dan bilang kalau Logan ini udah dibawa ke kantor polisi. Ada juga cuplikan Logan itu lagi duduk manis di kantor polisi nunggu dijemput sama temennya Andy. Video itu sempat dipotong dan sisanya tuh cuman audio doang. Intinya Logan dibebasin, drone-nya aman dan dia nggak diapa-apain selain kena omel. Tapi tentu aja Logan Paul yang kita kenal tuh nggak bakal ngelewatin kesempatan buat jadi orang yang sok cool, sok asik gitu nggak sih bre? Dengan gaya khasnya, dia malah bangga baru aja ditangkap. Videonya sendiri tuh udah ditonton 8 juta kali. Meskipun sebagian fansnya itu malah ngehujat dia di kolom komentar. Salah satu komentarnya ada yang bilang, sekarang gue paham kenapa ada stereotype kalau orang benci turis Amerika. Dengerin Logan, kadang-kadang lu asik nih, tapi seringnya lu itu nggak respect sama tempat yang lu kunjungin. Tolong hargain tempat dan orang-orang di sana, terutama kalau lu lagi di negaranya orang. Yang lain nulis, Logan, gue suka vlog lu, tapi jujur ini tuh gak sopan sama sekali. Berisik di jalan ngelawan polisi yang cuman pengen jagain kota, nerbangin drone secara ilegal, ngerusak properti hotel, terus loncat dari jembatan. Maverick itu keren, tapi bukan alasan buat jadi orang gak sopan di negara yang bahkan bukan negara lu. Jadi walaupun Logan ini cuman ngabisin beberapa jam doang di balik jeruji, ulahnya kali ini tuh bener-bener bikin fansnya kesel. Tindakan bodohnya ini malah bikin banyak yang lebih suka ngomongin kelakuan nekat dia daripada vlog-vlognya. SSS Sniper Wolf. Sekarang kita masuk ke SS Sniper Wolf, atau yang nama aslinya Alia Lia Shells. Sayangnya nih, dia tuh harus ngabisin lebih banyak waktu di penjara daripada Logan. Padahal kalau dilihat-lihat kayaknya sih dia bukan tipe orang yang suka ricuh kayak Logan gitu kan. Sedikit background dulu, Lia ini adalah YouTuber keturunan Inggris Amerika. Lahir di tanggal 22 Oktober 1992 dari orang tua berdarah Yunani dan Turki. Dia besar di Liverpool, Inggris bareng dua adik cowoknya, Bakir dan Paul, plus satu adik ceweknya, Rania. Pas umur 6 tahun, keluarganya ini cabut ke Phoenix, Arizona, dan dari situ hidup Lia berubah selamanya. Di Arizona, Lia lulus sekolah menengah lebih cepat. Akselerasi gitulah istilahnya kalau di sini gitu.
Otomatis kuliahnya lebih cepat juga, dan sempat belajar jurusan farmasi sama keperawatan. Jadi dasarnya emang pinter gitu orangnya. Tapi ya seperti kebanyakan cerita dropout yang kita dengar, dia cabut dari kuliah dan akhirnya kerja di Hollister, sejenis perusahaan retail gitulah. Cuman Doi itu nggak betah lama-lama karena manajernya katanya tuh galak abis. Nah disitulah dia ketemu sama mantan suaminya, yaitu Evan John Young, atau yang lebih dikenal sebagai Sausage di YouTube. Mereka nikah di tahun 2013 dan walaupun sekarang ini udah pisah, si John ini punya peran gede banget dalam karirnya Lia. Di satu sisi, dia bantu Lia jadi salah satu YouTuber paling terkenal. Di sisi lain, dia juga yang bikin Lia harus ngehabisin 3 hari di penjara. Bener-bener definisi mantan suami yang ngenang banget gak sih? Tahun mereka nikah itu juga jadi momen dimana Lia ini mulai bikin saluran YouTube-nya, yaitu SS Sniper Wolf. Nama ini sih katanya terinspirasi dari karakter favoritnya di game Metal Gear Solid, yaitu si Sniper Wolf, salah satu bos dan antagonis utamanya. Jadi kedengeran keren gitu kan kalau ada maknanya kayak gitu. Tapi sebelum Lia ini mendunia di YouTube, dia tuh harus ngerasain dulu jadi bintang di ranah hukum tapinya. Katanya sih dia tuh ditangkap gara-gara tetangganya denger dia lagi ribut sama mantan suaminya ini, yang dulu tuh masih pacarnya gitu, yaitu si Sausage ini, dan nelpon polisi. Gara-gara ribut kecil itu, Lia nginep di penjara 3 hari sebelum akhirnya dibebasin tanpa tuntutan apapun. Lia ceritain kejadian ini di video YouTube-nya setelah insiden itu. Jangan ngasih tahu kalau di Arizona itu, kalau ada 2 orang yang lagi ribut, dua-duanya tuh bakal diciduk polisi. Alasan resmi buat penangkapannya itu adalah disorderly conduct, alias perilaku nggak tertib. Jadi dia agak protes gitu karena ngerasa nggak bersalah. Ya lagian siapa suruh kan, ributnya tuh kedengaran tetangga, emang satu komplek punya lu. Tapi ya kayak biasa, nggak semua fansnya percaya gitu aja sama ceritanya Lia. Banyak yang yakin ada drama lain yang belum diceritain, dan mungkin emang ada lebih banyak cerita seru di balik layar yang dia nggak mau ungkap. Dan ya kalau kayak begitu ya udah, kita nggak perlu cari tahu lebih lanjut juga kan. Vitalis TV, Vitali Zdorovetsky, susah banget cok, alias Vitalis TV itu harus ngabisin 5 hari di hotel berbintang 0 alias penjara yang gak nyaman di Mesir setelah dia tuh ngide buat manjat puncak piramida Giza. Ya menurut gue itu aksi yang absurd banget ya, tapi ya begitulah Vitali. Aksi konyol kayak gini udah jadi napas sehari-harinya. Doi itu mulai naik daun di 2012 gara-gara video prank YouTube legendarisnya, yaitu Miami Zombie Attack Prank. Isinya itu dia nyamar jadi zombie terus jalan-jalan ke lingkungan termiskin di Miami buat nakut-nakutin orang. Wajar sih banyak yang ngamuk melihat video ini, tapi yang nonton lebih dari 30 juta. Ya kalau gini kan dia jadi ngerasain ya uang hasil dari bikin kontroversi ya kan. Sejak itu Vitali gak pernah berhenti bikin aksi-aksi kelewatan batas yang kadang bikin kita mikir gitu, ini serius nih dia kayak gini. Dari prank gold digger yang gak lucu-lucu amat sampai masuk ke lapangan di final Piala Dunia FIFA 2014 antara Jerman dan Argentina. Gara-gara ulahnya ini dia kena banned dari semua stadion di dunia. Bayangin pak, dilarang masuk di semua stadion di planet bumi. Mungkin ini jadi achievement gitu ya kali ya buat dia, buat si orang gak waras yang gila fame kayak dia ini. Nah, 2020 para penggemarnya yang masih sisa itu disuguhin lagi sama aksi nekatnya, yaitu manjat piramida Giza bre. Gak nanggung-nanggung dia posting foto di Instagram yang sayangnya tuh udah dihapus dengan caption gayanya yang khas, dimana kakinya tuh lagi santai nongkrong di atas piramida dengan kompleks piramida megah di background. Ada juga nih IG story-nya yang lebih parah lagi. Jadi di fotonya tuh ada 2 sosok yang lagi manjat piramida. Salah satunya tuh dikasih panah dengan tulisan me atau yaitu dia, dan yang satunya lagi dikasih teks catch me if you can atau tangkap gua kalau lu bisa. Jelas sih yang satu lagi tuh petugas keamanan ya. Jadi kelakuan gak ngotaknya ini sekalian juga ngeledek petugas keamanan di IG story. Gak ngerti lagi gua. Dia upload juga video aksinya itu di YouTube, di channelnya yang punya lebih dari 10 juta subscriber. Nah, di situ dia bilang kalau dia ngelakuin ini buat buka donasi untuk Australia yang lagi itu banyak kebakaran yang luar biasa hebat. Tapi kalau kalian mikir gimana caranya aksi manjat piramida ini nyambung sama donasi ke Australia, selamat, kalian gak sendirian. Gue juga bingung bre, karena ya apa korelasinya?
kan lu juga bisa gitu tetap buka donasi tanpa harus ngelakuin hal nggak ngotak kayak gini. Lebih parah lagi, dia ngelakuin aksi ini padahal tahu banget kalau parlemen Mesir itu udah bikin aturan di November 2019. Kalau lu ketahuan manjat situs bersejarah kayak gini tanpa izin, bisa kena penjara minimal sebulan dan denda antara $600 sampai $6.000. Jadi mungkin dia emang lagi hoki aja gitu, cuman kena 5 hari doang. Tapi dia sih ngomong ini semua worth it. Worth it buat apa, bre? Video lu aja cuma dapat beberapa juta views yang bahkan bisa dibilang jauh dari video-video YouTube lu yang lain gitu kan. Komentar di videonya juga gak kalah kocak ya. Pada ngedumel nih netizen. Ada yang nulis tuh, 1 menit keheningan buat para idiot yang nyumbang duit di linknya. Sementara yang lain ada juga yang bilang, ada yang bisa jelasin gak hubungan manjat piramida sama bantu Australia? Lol. Dan kalau kalian kira aksi gila ini udah jadi puncaknya, well, berbulan-bulan setelah kejadian ini, Vitali ditangkap di Miami karena asal nonjok cewek yang lagi jogging. Kayaknya ini cuman satu lagi dari serangkaian aksi bodohnya yang sayangnya bukan prank. Mona Lisa Perez. Kasus YouTuber yang satu ini bener-bener jauh dari kata cerdas. Bayangin aja, Mona Lisa Perez ini beneran nembak pacarnya itu sampai tewas demi dapet views. Pada tahun 2017, Pedro Ruiz III, seorang YouTuber dari pelosok Minnesota, itu habis-habisan ngerayu pacarnya, yaitu Mona Lisa, buat nembak dia pakai pistol Desert Eagle kaliber 50. Yep, pistol beneran. Jadi bener-bener Amerika banget anjir. Dan cuman ngandelin sebuah buku ensiklopedia yang lumayan tebal buat nahan pelurunya. Jenius banget gak sih? 3 bulan sebelum kejadian bodoh ini, pasangan ini rajin banget upload video keseharian mereka dan anak mereka yang masih kecil lagi tuh di YouTube. Tapi sayangnya kontennya ini sepi peminat, kurang views, kurang hype. Jadi akhirnya mereka mulai beralih ke video prank yang ya standar lah. Prank ala-ala kayak ngelapis donat pakai bedak bayi yang gue juga nggak tahu biar apa kayak gitu. Terus juga pura-pura lumpuh di toko, dan yang lebih sadis lagi, nyelepin cabai super pedas di sandwich. Ya sebenarnya sih nggak terlalu sadis dan nggak ada yang bahaya juga gitu secara keseluruhan. Nah, prank-prank receh ini nambahin viewers dikit, tapi tetap nggak bikin channel mereka viral. Pedro yang ambisius pengen banget terkenal, sampai akhirnya mutusin buat ngelakuin aksi lebih ekstrim. Dan tada, muncullah ide jenius ini, yaitu nyuruh pacarnya nembak dia pakai pistol, dan dia pakai buku sebagai perisai. Setelah banyak bujukan, Mona Lisa, si pacarnya itu akhirnya setuju buat nembak Pedro. Sebuah keputusan yang pastinya gue rasa tuh dia sesalin sampai sekarang. Juni 2017, Mona Lisa berdiri deket banget sama Pedro yang udah siap-siap jadi target hidup. Megang buku itu di dadanya. Dia lalu nembak Pedro tepat di depan mata anak mereka yang saat itu masih 3 tahun. Tanpa gue ceritain endingnya, gue rasa kalian udah punya bayangan. Yap, peluru itu gak ada kesulitan sama sekali buat nembus buku itu. Dan Pedro tewas seketika. One shot doang, bre. Setelah insiden itu, Mona Lisa langsung nelpon 911. Tapi ketika tim darurat datang, Pedro udah dinyatakan meninggal. Yang bikin shock, Mona Lisa bilang ke polisi kalau penembakan ini tuh gak disengaja. Gak disengaja dari mana nih? Orang dia tuh jelasin bahwa ini tuh adalah bagian dari rencana YouTube mereka yang mereka yakin bakal sukses. Katanya mereka tuh udah coba nembak buku lain sebelumnya dan berhasil kok berhentiin peluru gitu. Ya katanya sih gitu. Cuman lihat hasilnya sekarang. Gimana, ha? Mona Lisa awalnya tuh cuman kena tuduhan menembak sembarangan, tapi kemudian tuduhannya dinaikin jadi pembunuhan tingkat 2 dengan maksimal hukumannya 10 tahun penjara. Tapi karena play deal atau nawar-nawar, hukumannya tuh dipotong jadi 6 bulan penjara dengan 10 tahun masa percobaan. Sebagai bonus, Mona Lisa juga diwajibin buat bayar biaya pemakaman pacarnya itu yang dilakuin 4 hari setelah kematian tragisnya. Dan udah pasti channel YouTube mereka langsung kena take down. Habis sudah cita-cita mereka buat jadi YouTuber terkenal. Troll Station. Kalau ngomongin prank bodoh yang akhirnya bikin pelakunya masuk penjara, Troll Station ada di daftar teratas. Bayangin aja, 4 orang YouTuber dari London yang punya 1,4 juta subscriber mikir kalau pura-pura ngerampok galeri seni itu adalah ide yang brilian. Yap, ide yang paling jenius gak sih bre, pura-pura ngerampok. Jadi ceritanya 5 Juli 2015, orang-orangan Troll Station ini dengan kepala dibungkus stocking kayak maling amatiran itu mutusin buat bikin kekacauan di National Portrait Gallery. Mereka nyelundupin lukisan-lukisan palsu ke dalam pameran BP Portrait Award, ditaruh di dalam tas atau kantong sampah gitu.
Nah, si Endrit Ferizoli, salah satu mastermind-nya, itu malah bawa speaker portable buat nyetel alarm, kayak bocah-bocah norak. Dan Vanli, si kameramen, cuman sibuk ngerekam reaksi panik pengunjung yang gak ngerti kenapa tiba-tiba ada orang aneh teriak-teriak perampokan di galeri seni. Bahkan ada satu cewek yang sampai pingsan saking takutnya. Mungkin lucu gitu ya buat mereka ngelihat semua kericuhan ini. Aksi nggak masuk akal ini lanjut ke Tate Britain Gallery. Karena kayaknya satu tempat aja tuh nggak cukup buat kebodohan mereka. Mereka sama lagi bawa lukisan palsu dan bikin kerusuhan lagi. Setelah dapat footage yang mereka perlukan buat nge-upload di channel YouTube mereka, karena ya tujuan mereka kan emang gitu doang kan ya. Mereka langsung kabur lah dari TKP. Tapi nggak lama langsung diciduk polisi. Time skip ke Mei 2016, keempat jenius ini yaitu Jarvis, Mensah, Ferizoli, dan Gomez akhirnya ngaku bersalah di pengadilan atas tuduhan bikin ketakutan akan kekerasan ilegal. Jarvis dijeblosin 5 bulan penjara, Ferizoli dapat 4 bulan, sedangkan Gomez dan Mensah dapat 4,5 bulan. Tapi tunggu dulu, dan Vanli, si kameramen tadi sekaligus sang founder Troll Station, itu udah lebih dulu kena batunya. Sebelumnya dia dijatuhin hukuman 6 bulan penjara gara-gara ngatur prank lain di mana dia tuh nyuruh bocah 15 tahun buat bawa koper berisi timer gitu dan ninggalin itu di halte bus sambil ngerekam reaksi orang-orang yang ngira-ngira kalau itu bom. Cerdas banget kan? Dengan hukuman gabungan dari kedua aksi briliannya ini, Vanli akhirnya ngehabisin 9 bulan di balik jeruji besi. Pengacara mereka sempat berusaha minta keringanan dengan alasan lelucon yang gagal. Ya kalau mereka ngerasa itu lelucon, emang gagal sih, karena nggak ada lucu-lucunya. Kang Huaren, kalau ada satu prank yang bener-bener keterlaluan dan bikin kita semua tepok jidat, itu pasti Kang Huaren, alias si Reset ini. Ini bukan soal ngeprank temen atau keluarga buat ketawa-tawa, tapi ini soal nipu pria tunawisma buat dapet views. Nggak ada simpatinya nih orang, sumpah dah. Jadi pada 2017, Ren ini lagi ngehit banget di Spanyol dan Amerika Latin dengan lebih dari 1,1 juta subscriber padahal baru punya 50 video. Entah kenapa otak jeniusnya ini mutusin buat terima tantangan dari salah satu subscribernya, yaitu ngambil Oreo, buang krim di tengahnya, yang krim yang putih itu, terus ganti pakai odol, lalu kasih ke para gembel, ke para tunawisma. Dan dia pikir itu ide yang bakal bikin dia terkenal. Dan ya, spoiler alert, dia salah besar. Ren ini berkeliaran di Barcelona dan nemu targetnya, yaitu seorang pria Romania yang hidup di jalanan. Dia ngasih Oreo isi odol tadi sama selembar uang $20. Si pria makan terus seketika langsung muntah dong pastinya. Dan Ren nonton sambil ngerekam semuanya. Kalau lu mikir prank ini bakal bikin netizen ngakak, ya maaf-maaf aja nih. Justru kebalikannya, orang-orang tuh marah besar. Video ini dihujat habis-habisan dan YouTube akhirnya nyabut video itu setelah beberapa hari. Ya udah ketebak sih maksud gue kan. Tapi tunggu, ceritanya makin gila. Ren kemudian bikin video klarifikasi dan permintaan maaf, di mana dia dengan penuh keikhlasan gitu ya, dalam tanda kutip nih, ikhlas nih, ngaku kalau pranknya itu emang kelewatan batas. Tapi ya bukannya nyesel beneran dan evaluasi diri gitu ya, dia malah nyeletuk. Odol yang gue masukin di Oreo itu mungkin bisa bantu bersihin gigi pria itu. Soalnya kayaknya dia tuh gak pernah sikat gigi selama hidup di jalanan. Wow, gue pengen ngasih applause gitu. Ini permintaan maaf terburuk sepanjang sejarah. Masa si tolol ngomongnya kayak gitu? Mau minta maaf kok, tapi lu malah ngomong gitu loh maksud gue. Lu punya otak atau kagak dah? Jelas aja dong, orang-orang tuh malah makin ngamuk. Bukan cuma dapat hujatan dari seluruh penjuru internet, Ren juga nyoba untuk nyogok pria tunawisma itu, atau lebih tepatnya putrinya, dengan $300, berharap masalah ini bisa hilang. Tapi ya telat, udah keburu diangkut polisi, dan si Ren ini dijatuhin hukuman penjara 15 bulan karena ngerusak integritas moral pria tersebut. Hakim di Barcelona juga ngasih bonus, yaitu denda €20.000 dan larangan main media sosial selama 5 tahun. Buat seorang YouTuber kayak dia, gua rasa itu selevel lah sama kayak dilarang napas gitu ya. Tapi ada plot twist, meskipun hukumannya kedengeran keras, Ren mungkin gak bakal ngabisin waktu di penjara. Hukum di Spanyol tuh suka kayak terlalu baik gitu ke orang yang baru ngelakuin kriminal pertama kali. Apalagi kalau hukumannya tuh pendek, jadi ya dia mungkin cuman bakal dapat larangan ngevlog aja gitu, bukan ngepost dari balik jeruji besi. Ruslan Sokolovsky, kalau lu mikir ngeprank tunawisma atau ngerampok museum palsu itu udah parah,
Tunggu sampai lu denger kisahnya si Ruslan Sokolovsky, si YouTuber Rusia yang sukses nyungsep ke penjara karena main Pokemon Go. Gua nggak bercanda bre. Dia tuh dapet 3,5 tahun penjara hukuman cuman karena main game gituan. Main game Pokemon Go. Lu tau lah game-game Pokemon Go kan. Lu pasti pernah main gitu pas waktu-waktu rame. Lagi tuh rame tahun berapa ya, 2000 berapa gitu. Sebelum Covid sih jauh. Tapi tunggu dulu. Ceritanya tuh lebih konyol daripada sekedar itu. Jadi pada Agustus 2016, Ruslan dengan ide brilian yang entah datang dari mana, mutusin buat bikin video dirinya main Pokemon Go di sebuah gereja pas kebaktian lagi berlangsung gitu. Oke, ini tuh udah bodoh gak sih kedengerannya? Nggak ada respect-respectnya lagi di tempat agama gitu kan. Dan ternyata, tapi ini juga bukan sembarangan gereja yang dia masukin. Gereja ini tuh dibangun di lokasi di mana Tsar Nicholas II dan keluarganya tuh dibunuh pada tahun 1918. Yap, hitungannya ini tuh juga termasuk tempat bersejarah. Tempat sejarah tragis lebih tepatnya ya. Yang dihormatin banyak orang. Dan malah dia jadiin lokasi berburu Pikachu anjing sama si Dablok ini. Dan kalau lu ngira itu udah cukup buat bikin dia dimarahin, tunggu bentar. Ruslan bener-bener udah gak ada batasan. Gaspol aja lah pokoknya. Dia tuh bikin video ini sebagai respon terhadap undang-undang Rusia yang ngelarang main Pokemon Go di tempat-tempat tertentu, termasuk tempat ibadah. Di dalam video dia juga gak lupa nambahin beberapa pernyataan yang nyindir agama Kristen sambil niru nyanyian gereja. Gimana? Ini orang udah ngelanggar hukum, dia juga ngejelek-jelekin agama orang lain. Ketika video ini naik ke YouTube, yang marah tuh bukan hanya para fansnya, tapi juga seluruh netizen di Rusia. Media massa tuh bilang video ini tuh sangat menyinggung perasaan umat beragama. Dan bahkan gereja Ortodoks Rusia itu ikut angkat bicara, menyebut aksi ini sebagai tindakan yang menghina dan merendahkan tempat ibadah. Intinya lagi itu tuh beneran bikin heboh seantero Rusia dah pokoknya. Dan tentu aja nggak cuman video Pokemon Go itu yang diperiksa pemerintah Rusia. Pemerintah Rusia akhirnya mulai ngobok-ngobok lah konten Ruslan lainnya gitu. Mereka nemuin video yang berjudul Pernikahan Ortodoks Ideal, di mana Ruslan kembali ngejek ajaran agama. Otoritas ngerasa ini video kedua nggak kalah nyebelin gitu. Dan makin yakin emang sengaja dan punya hobi nyinggung perasaan umat beragama. Nggak lama Ruslan ditangkap. Tuduhannya yaitu penghasutan kebencian, tindakan publik yang bertujuan menghina perasaan umat beragama, dan yang paling aneh, penjualan sumber daya teknis ilegal. Ya karena ternyata mereka tuh nemuin kamera pulpen di apartemennya. Sebagai permulaan, dia tuh cuma dikenain tahanan rumah. Tapi karena dia nekat ngepost video lagi, dia langsung dikirim ke tahanan pra persidangan. Hebat kamu Ruslan, mama kamu pasti bangga. Mei 2017 sidang selesai dan Ruslan dijatuhin 3,5 tahun penjara. Main Pokemon di gereja dapat hukuman 3,5 tahun. Di Rusia, ya iya dong. Buat perbandingan, dulu sempat ada juga nih 2 wanita yang protes anti Putin di gereja Moskow pada 2012. Dan mereka dapat 2 tahun penjara. Jadi ya di negara Rusia ini kayaknya main game di gereja tuh selevel sama demo politik anti rezim gitu ya. Sebenarnya dia tuh bisa aja dapat hukuman maksimal 7 tahun, tapi jaksa baik hati dan cuma nuntut setengahnya. Pada akhirnya Ruslan pun minta maaf. Kayaknya setelah semua ini dia mikir kalau ngejar Charizard di gereja itu bukan ide yang cerdas dah. Stanislav Reshetnikov. Kalau hukuman 3,5 tahun buat main Pokemon Go di gereja udah kedengeran gila menurut lo, tunggu sampai lu denger kisah si YouTuber Rusia lagi, yaitu Stanislav Rifley Reshetnikov. Dia tuh dapat hukuman 6 tahun penjara. Dan kali ini bukan karena ngegame atau prank-prank gak lucu gitu, tapi karena dia tuh secara harfiah ngegame overin pacarnya saat live stream. Yap, live stream bre. Di depan penontonnya yang juga bodohnya itu cuman ikutan nonton tanpa ngelakuin apa-apa. Telepon polisi lah minimal gitu kan. Jadi pada Desember 2020, Reshetnikov yang umurnya tuh udah 30 tahun tapi kelakuannya minus parah, nyerang pacarnya, yaitu Valentina Valya Grigorieva. Umurnya 28 tahun lah gitu si Valentina. Kalau lo ngira itu tuh udah cukup buruk gitu ya, tunggu sampai lo tahu motivasinya kenapa dia ngelakuin itu. Jadi ada salah satu penontonnya donasi $1.000 biar si Reshetnikov ini mukulin pacarnya gitu. Ya tiba-tiba kalau ada tantangan-tantangan kayak gini kan tema live streamnya jadi berubah gitu ya. Seolah-olah isinya tuh jadi donate ke gua untuk ngelakuin hal brutal gitu kan. Valentina yang malang banget terjebak sama si YouTuber tolol ini terus dihina Reshetnikov dengan segala
kata-kata toksiknya gitu. Manggil Valentina pelacur dan bau sambil nyerang kepalanya si Valentina. Dan puncak kegilaannya tuh ketika dia tuh nendang Valentina keluar rumah hanya dengan pakaian dalam di tengah cuaca dingin membeku. Sementara dia terus nge-live stream kayak nggak ada masalah. Ini mah udah bukan brengsek lagi nggak sih? Lama-lama setelah beberapa saat si brilian ini, si bocah cerdas ini baru sadar Valentina udah nggak responsif, udah nggak ada suara teriak-teriak lagi. Apakah dia langsung manggil ambulans? Tentu aja kagak. Dia malah balik ke live streamnya, ngeseruput anggur dan lanjut ngobrol sama para viewersnya. Baru setelah beberapa lama lagi dia ngecek lagi dan sadar Valentina udah meninggal. Masih bingung harus ngapain, Reshetnikov sambil nangis-nangis drama gitulah ngelempar tubuhnya Valentina ke sofa terus curhat ke para penontonnya. Tragisnya ini tuh bukan pertama kali si Reshetnikov ini nge-treat Valentina kayak samsak. Sebelumnya di live stream lain dia juga pernah nyemprotin semprotan merica atau pepper spray ke Valentina. Lagi-lagi ini karena donasi dan permintaan dari penontonnya. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya gue rasa penontonnya tuh udah tahu kalau maut Valentina kayaknya tinggal nunggu waktu aja. Ya gimana enggak, orang dia tuh tipe live streamnya kayak gitu dan bodohnya beneran dilakuin lagi loh. Untungnya salah satu penonton akhirnya punya cukup otak buat ngelapor ke polisi dan Reshetnikov pun langsung ditangkap. Pada awalnya rumor beredar kalau Valentina itu meninggalnya karena kedinginan, tapi hasil dari otopsi bilang sebaliknya, yaitu adanya cedera kepala serius. Jadi akibat serangan Reshetnikov lah yang ngebunuh Valentina. Plus dokter forensik juga nemuin trauma kranioserebral, memar dan pendarahan pada jaringan lunak sekitar kepalanya itu. Intinya nyampe otak lah problemnya. Akhirnya Reshetnikov dihukum karena sengaja menyebabkan cedera fisik serius dan membahayakan nyawa manusia, alias nge-game overin pacarnya sendiri di depan kamera. Dan hasilnya dia dijatuhin hukuman 6 tahun penjara di koloni hukuman yang ketat. Lu mungkin mikir ya, 6 tahun doang nih. Dia tuh udah nge-game overin orang secara brutal, live, didonasiin penonton pula kan. Beberapa orang bilang hukuman ini masih terlalu ringan. Terus terang untuk seseorang yang berubah jadi selebritas online gara-gara aksi kejamnya, menurut gue harusnya mungkin dia pantas ngabisin waktu lebih lama di sana. Atau ya jangan keluar sama sekali dah. Ini orang nggak punya batasan gitu, nggak ada pembatas di otaknya untuk mikirin yang bener mana yang salah mana gitu. Asalkan dapat duit dia gas gitu. Terlalu bahaya buat masyarakat nih orang. Ryan Stone. Kalau lu pikir lu udah denger semua cerita kriminal yang aneh, mari kita bahas Ryan Stone. Seorang pria yang tampaknya tuh mengambil inspirasi hidupnya dari game GTA. Tapi sayangnya buat dia, ini tuh bukan game, ini dunia nyata bro. Pada 12 Maret 2014, Ryan mutusin buat ngejalanin hari yang penuh aksi dengan cara yang gak bisa lebih ceroboh lagi. Ceritanya dia tuh minta tolong anggota pemadam kebakaran nih buat nganterin dia ke tempat penampungan tunawisma gitu. Kedengarannya kan kayak melakukan hal baik kan, mau ngelakuin hal-hal mulia gitu loh ke para tunawisma kan. Tapi bentar dulu, begitu dia sampai di pom bensin, dia langsung lari dari skenario ini dan ngeliatin mobil Ford Edge merah yang kebetulan mesinnya tuh masih nyala. Jadi apa yang dilakuin sama Ryan? Tentu aja dia langsung masuk ke dalam mobil itu dan mulai ngegas. Tiba-tiba yang tadinya dianterin chill aja gitu ya sama pemadam, malah jadi film action bre, malah jadi syuting film action nih. Tapi ada satu masalah kecil yang dia nggak tahu, yaitu ternyata ada anak 4 tahun yang duduk manis di kursi belakang. Dan ternyata yang tadinya ngendarain mobil ini tuh si ibu yang emang lagi keluar. Sang ibu tentunya langsung lapor ke polisi lah. Sementara Ryan ngebut kayak dia tuh lagi kejar waktu buat misi GTA, ngebut 160 km per jam. Itu kan lumayan kenceng gitu ya, kenceng banget sih malah sebenarnya. Di tol tuh udah lumayan kenceng terus gitu, sambil bikin kekacauan di sepanjang jalan Longmont di Colorado. Dalam kejar-kejaran yang berlangsung selama lebih dari 1 jam ini, Ryan mengasah skill haze dadakannya dengan mencuri mobil lagi. Kali ini setelah menabrak sebuah minivan Toyota 2011. Ini bener-bener replikasi langsung dari game GTA bre, sumpah dah. Sampai dia tuh akhirnya nyolong sedan Toyota warna silver yang secara ajaib juga bertahan dari semua tabrakan gila ini. Pada saat itu mungkin Ryan ngerasa udah masuk ke dalam momen kemenangan dimana tuh dia bakal lolos gitu kan. Tapi kenyataannya ini bukan game dan lu nggak bisa cheat armor atau darah putih di sini.
Terciduk di antara dua mobil, Ryan nyoba ngelariin diri dengan lari gitu kan, sambil berharap keajaiban GTA muncul dalam bentuk jetpack atau cheat code gitu tiba-tiba. Tapi sayangnya alam semesta nggak ngasih cheat buat lompatin pagar besi setinggi 2 meter. Jadi dia gagal lah otomatis kan. Nggak bisa lah dia ngelompatin pagar setinggi itu. Dan akhirnya dia kehabisan pilihan dan nyerah kepada polisi yang mengejarnya. Apakah Ryan merasa bersalah atau penuh penyesalan setelah semua ini? Tentu aja enggak. Malah sambil nunggu sidangnya, dia dengan bangga ngobrol di telepon dari penjara, ngebahas gimana aksi gilanya itu udah jadi viral banget di luar Amerika Serikat, dan mikir gimana caranya dia bisa dapat untung dari klip pengejaran mobilnya itu yang beredar di YouTube. Sama biasanya kan ada ini ya, channel-channel berita gitu, dia pengen manfaatin itu. Nah, intinya tuh orang bodoh ini tuh mikir mau memonetisasi tindakan kriminalnya. Sayangnya buat dia, rencana easy cash itu hancur berkeping-keping saat pengadilan akhirnya ngelempar dia ke penjara selama 160 tahun. Yap, lu nggak salah dengar, 160 tahun. Bahkan kalau dia beruntung dan dapat pembebasan bersyarat setelah 75 tahun, dia masih punya sisa seumur hidup buat dihabisin sambil nyesel. Atau mungkin enggak, karena kelihatannya Ryan nggak punya rasa penyesalan dalam kamus hidupnya. Mr. Anime. Kita semua pastinya pernah ngerasain hari-hari yang buruk ya, kayak anjir lah semuanya tuh gak ada yang jalan sesuai rencana gitu kan, kacau-kacau. Tapi Trey Sessler alias Mr. Anime memutuskan untuk merespon hari-hari kelamnya itu dengan menembak seluruh keluarganya. Gak tahu dah gimana logisnya dia bisa nyampe ke kesimpulan buat akhirnya ngelakuin hal kayak gitu. Bukan cuma tragedi, tapi juga tragedi tanpa alasan. Karena rencana aslinya yaitu menembaki sekolah lamanya itu nggak terwujud. Jadi pada akhirnya Trey nge-game overin keluarganya. Karena ya nggak ada alasan lain selain fakta bahwa hidupnya tuh berantakan dan dia terobsesi dengan senjata dan anime-anime dark gitu. Sebelum cerita horor ini terungkap, Trey itu hanyalah seorang pengangguran biasa yang tinggal bersama orang tuanya di Waller, Texas. Setelah gagal menemukan pekerjaan yang stabil, kehidupannya yang membosankan berubah sedikit lebih seru pada 2006 saat dia memulai saluran YouTube pertamanya, yaitu Landscape Production. Tapi yang bikin kita sampai di sini tuh bukan blooper-bloopernya yang aman ditonton keluarga, melainkan saluran keduanya yaitu Mr. Anime. Tempat Trey mulai menggila dengan ulasan-ulasan atau review-review anime dark yang lama-kelamaan berubah jadi pamer senjata dan obsesi terhadap pembantaian. Tentu semua orang tuh punya hobinya masing-masing, tapi hobi Trey ini termasuk ngagumin pembunuh berantai dan pelaku dar-der-dor sekolah. Ya, kan banyak yang kayak begitu ya di US ya. Selain itu, dia juga bahkan punya rencana sendiri buat meniru aksi mengerikan itu. Dia ngeprint peta satelit sekolah lamanya dan mulai membayangkan gimana caranya dia bisa masuk dan dor-dorin 70 orang dengan senapan kaliber 22. Dan di sini makin absurd gitu, yaitu katanya dia pakai kelinci peliharaan sebagai target latihannya. Sadis banget ya. Tanda-tanda jelas mulai muncul. Para fansnya yang semula menikmati review animenya itu jadi bingung dengan perubahan mendadak kontennya yang sekarang berfokus ke senjata api. Tapi yang paling menyeramkan adalah video terakhirnya, di mana dia dengan samar memberitahu penggemarnya bahwa Mr. Anime is planning something, atau Mr. Anime sedang merencanakan sesuatu. Yap, planning something big, atau merencanakan sesuatu yang besar. Dan bukan sequel ulasan anime yang ditunggu-tunggu sama fansnya. Pada 20 Maret 2012, rencana gelapnya akhirnya tuh dilaksanakan. Meskipun bukan di sekolah, setelah minum-minum alkohol tipis-tipis gitu, dia mengambil senjata dan mulai nge-game overin keluarganya tiba-tiba. Ibunya adalah korban pertama, didor-dor 4 kali di garasi. Kakaknya, Mark, ini mencoba menyelamatkan keadaan, tapi malah jadi korban berikutnya. Didor tapi belum mati, jadi Trey harus ngejar dia. Ayahnya, dia bahkan gak sempet bangun dari tempat tidur sebelum Trey datang dan menyelesaikan apa yang dia lakuin ke orang lain. Ketika polisi akhirnya datang, pemandangan rumah keluarga Sessler itu udah berubah jadi set horor yang paling kelam. Trey sendiri udah kabur dan di mobilnya polisi menemukan tumpukan senjata dan amunisi, siap untuk menembaki sekolah lamanya kalau dia nggak ketahuan atau ketangkap duluan. Untungnya rencana selanjutnya tuh berhasil digagalin dan polisi berhasil menangkapnya sebelum dia menambah daftar korbannya. Pada 2 Agustus 2012, Trey mengaku bersalah
dan dijatuhin hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sekarang dia di mana? Di balik jeruji besi pastinya dong. Dan menurut beberapa sumber, dia udah damai dengan nasibnya. Seolah-olah dia akhirnya menemukan tempat di mana dia memang seharusnya berada. Ya emang bagusnya di situ aja sih, nggak usah keluar-keluar ya, bahaya buat masyarakat gitu. Oke, itulah dia untuk video gue kali ini, di mana gue ngebahas soal youtuber-youtuber yang pernah masuk penjara gitu ya. Ada yang bentar banget, cuma beberapa jam doang, sampai ada yang seumur hidup. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.